Jadi pernyataan ini adalah pernyataan kekaguman Ayub kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, baru sekarang aku memandang Engkau secara pribadi. Ternyata seperti itu pribadimu Tuhan. Kasih-Mu yang sering aku bicarakan, sekarang aku alami Tuhan. Bukan hanya di saat-saat senang, tetapi di masa yang paling sukar. Kasih Tuhan semakin nyata, semakin sempurna dalam kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengalami Tuhan, mereka jatuh pada jebakan iblis sehingga akhirnya mereka alami kekecewaan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kembali kita ada berbakti kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya berikan tema bagi kita semua, perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya rindu kita sama-sama baca ayat-ayat ini. Lukas pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu diawali dengan sebuah perjumpaan. Ketika kita berjumpa dengan hukum, maka yang ada adalah penghakiman. Setiap kita tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan hukum. Melakukan hukum Taurat itu menjadi satu beban yang tidak bisa kita pikul. Tetapi kalau kita berjumpa dengan kasih karunia, berjumpa dengan anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan. Pujian tadi katakan, hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita diubahkan menjadi baru. Amin saudara. Kita percaya bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu sanggup mengubahkan kita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Sehingga sesungguhnya, seharusnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita mengalami perubahan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perjumpaan yang mengubahkan, Alkitab mencatat bahwa ketika orang-orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami satu perubahan dalam hidup mereka. Baik itu perubahan jasmani, tapi juga perubahan rohani. Contohnya banyak saudara.
Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius saja ada banyak orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang hidupnya kemudian alami perubahan. Ada orang kusta, orang lumpuh, orang buta. Mereka datang berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyembuhkan mereka. Ini perubahan yang terjadi secara jasmani. Jadi tidak salah ketika kita sakit, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita naikkan doa kita minta Tuhan sembuhkan saya. Ketika kita sedang punya pergumulan pekerjaan kita, usaha kita berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita, mengubahkan keadaan kita. Amin saudara. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita lihat lebih dalam. Ternyata Tuhan juga mengubahkan orang-orang bukan hanya jasmaninya, tetapi juga kehidupan rohaninya. Dan inilah yang paling penting. Sebab bicara tentang jasmani itu sementara. Tapi bicara tentang hal rohani itu kekal saudara. Ada contoh Paulus, dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Seorang yang membenci Yesus, menganiaya orang-orang percaya. Tetapi di dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Ada seorang yang namanya Sakeus yang tadi sudah kita baca di awal kisahnya. Dia juga adalah seorang yang dikatakan orang berdosa. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupannya. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang pagi hari ini datang dan kita mau diubahkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Alkitab tidak hanya mencatat tentang orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan dan kemudian hidup mereka diubahkan. Nah ini yang harus kita taruh konsentrasi kita baik-baik, kita renungkan baik-baik dalam hidup kita. Karena Alkitab juga mencatat ada banyak orang yang sering berjumpa Yesus, yang datang ketemu Tuhan berkali-kali. Tetapi hidup mereka tidak berubah. Ada perjumpaan yang mengubahkan, tapi ada perjumpaan yang tidak mengubahkan. Alkitab mengisahkan ada orang-orang yang datang ketemu Yesus, tapi kerohanian mereka tidak berubah. Ada ahli Taurat, mereka ketemu Yesus bukan cuma satu kali. Mereka ahli-ahli agama, pintar-pintar kitab. Mereka ketemu dengan Yesus, tapi mereka menolak dia. Ada orang-orang Farisi, saudara, ketemu dengan Yesus tapi mereka hanya menguji dia. Mereka tidak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Ada murid Yesus yang 3,5 tahun mengiring Yesus, bersama-sama dengan Yesus, lewati suka dan duka. Tapi toh kita lihat hidupnya tidak alami perubahan, yaitu Yudas. Saudaraku, ya, dia orang yang dipercayakan jadi bendahara di antara murid-murid. Tetapi cintanya akan uang itu terus jadi karakternya dia dan tidak diubahkan sampai kematiannya saudara. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang ibadah kita rajin, kita setia beribadah. Tetapi saudara sesungguhnya kita tidak alami perjumpaan yang mengubahkan dalam hidup kita. Saat kita beribadah kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Bahkan ada berpikir, oh saya pergi ke gereja untuk apa? Untuk ketemu Tuhan, untuk berjumpa Tuhan. Tapi jauh lebih penting mari tanyakan ke dalam hati kita. Berapa sering kita ibadah? Berapa lama kita ibadah? Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Sudah berapa banyak ibadah yang kita ikuti? Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Pertanyaannya, apakah kita sudah alami perubahan dalam hidup kita? Sebab ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, tetapi mereka tidak alami perubahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kiranya setiap kita yang datang pagi hari ini, nanti kita pulang, kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Sakeus ini? Kita akan belajar tentang perjumpaan yang mengubahkan dari kisah Sakeus ini. Siapakah Sakeus ini? Penulis Injil Lukas dengan jelas mendeskripsikan siapa Sakeus ini. Dia menjelaskan siapa Sakeus ini di ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus. Dikatakan siapa Sakeus? Dia adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ini sebenarnya penting sekali di awal penulis Injil ini kemudian memperkenalkan siapa Sakeus dengan dua statusnya ini saudara. Karena kalau kita baca di dalam, selidiki di dalam Injil Lukas juga menjelaskan
Pemungut cukai itu siapa sih? Orang kaya itu apa dari sudut pandang Injil Lukas? Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 1, pemungut cukai itu masuk dalam golongan orang berdosa. Sedangkan orang kaya, ya, penulis Injil Lukas juga menjelaskan orang kaya itu adalah orang yang paling sulit, paling sukar untuk masuk sorga. Kenapa? Karena hatinya melekat pada kekayaannya, bukan melekat kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika dia menjelaskan tentang Sakeus, ini luar biasa orang yang mungkin mustahil untuk diubahkan dari sudut pandang manusia. Dia kepala pemungut cukai, orang berdosa. Ya. Dan dia dikatakan seorang yang kaya, bukan untuk dibanggakan, saudara. Tetapi orang yang kaya dalam konteks Injil Lukas adalah orang yang hatinya melekat dengan kekayaannya. Hatinya melekat dengan hartanya, cinta akan uang. Sehingga dia menjadi orang yang paling sukar untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi mustahil Sakeus ini hidupnya bisa berubah. Tetapi coba kita lihat di ayatnya yang ke-9. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan begini saudara. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, maksudnya Sakeus, anak Abraham. Di awal diperkenalkan dia orang berdosa, orang yang sulit untuk masuk kerajaan sorga. Tetapi kemudian di akhir kisahnya, dia disebut sebagai anak Abraham. Artinya orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Ya, saudaraku, bisa kita simpulkan kisah Sakeus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Kita lihat di antara ayat 2 dan ayat 9, ada kisah Sakeus berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi alasan hidupnya bisa berubah. Saudaraku, mari biar kita betul-betul alami perjumpaan dengan Tuhan. Di setiap ibadah kita, Tuhan tidak terikat memang dengan waktu dan tempat saudara. Kita juga bisa berjumpa Tuhan di tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita. Ya, kita bisa alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pelajaran rohani bagi kita dari kisah perjumpaan Sakeus dengan Tuhan ini adalah perjumpaan yang mengubahkan itu bukan sekedar perjumpaan fisik, melainkan perjumpaan hati. Sekali lagi saudara, perjumpaan yang mengubahkan itu bukanlah perjumpaan fisik, tetapi perjumpaan hati. Saat ini kita datang ke gereja, fisik kita ada di sini, kita bertepuk tangan, kita bernyanyi. Tapi di mana hati kita? Adakah hati kita saat ini sedang tertuju hanya kepada Tuhan? Karena perubahan itu terjadi dari hati kita, saudara. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan, itu berbicara tentang pentingnya kita membawa hati, bukan seberapa seringnya kita hadir. Itu tentang pentingnya kita membawa hati kita. Bukan tentang seberapa sering kita ikut ibadah, saudara. Kehadiran kita itu bisa dinilai secara kuantitas. Tetapi sikap hati kita lah yang menentukan kualitas. Saudaraku, di hadapan orang hanya melihat apa yang ada di luar kita. Orang melihat kita bernyanyi. Orang melihat kita pakai pakaian rapi, datang beribadah. Datang tepat waktu mungkin. Kita bernyanyi, bertepuk tangan. Mungkin ketika firman Tuhan disampaikan, saudara bilang amin. Itu didengar dan dilihat orang. Tetapi saudaraku, Tuhan, Dia Allah melihat hati. Ini hal pertama yang kita harus pelajari. Ya, bahwa kalau perjumpaan dengan Tuhan itu bukan perjumpaan fisik, tapi perjumpaan hati. Kita harus ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Di ayatnya yang ke-5, saudara, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dikatakan Tuhan melihat kepada Sakeus. Dia melihat kepada Sakeus. Saudaraku, saat itu di tengah orang banyak, orang-orang tentu semua juga melihat apa yang dilakukan oleh Sakeus. Dia lari dan dia naik ke atas pohon. Tahukah saudara, bahwa Sakeus ini begitu terkenal di tengah-tengah masyarakat di kota Yeriko saat itu. Karena dosanya, karena kehidupannya yang
yang banyak menimbulkan sakit hati bagi orang-orang saat itu. Sehingga ketika orang-orang melihat Sakeus, yang mereka lihat adalah masa lalunya, yang mereka lihat adalah perbuatannya yang berdosa, yang mereka ingat adalah kekejamannya, yang mereka lihat adalah ketidakadilannya. Wah, ini orang rentenir, ini orang suka mengambil lebih dari kita, ini orang bekerja dengan penjajah untuk menindas kita. Mereka penuh dengan kebencian ketika mereka melihat Sakeus. Pertanyaannya, ketika Tuhan melihat Sakeus, apa yang Yesus lihat? Apa saudara? Ketika Yesus melihat Sakeus, Yesus bukan melihat masa lalunya. Yesus bukan melihat anggapan orang tentangnya. Tetapi Yesus melihat hatinya. Mungkin saudara datang dan saudara bilang, saya enggak baik-baik sekali hidup saya. Saudara, Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia bisa menemukan sesuatu di dalam hati Sakeus yang mungkin Sakeus sendiri tidak menyadarinya. Apalagi orang-orang banyak, saudara. Tapi ketika Tuhan melihat Sakeus, saya percaya Tuhan melihat kedalaman hatinya. Di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25, di sana dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Orang menilai saudara dari tampak luar saudara, tetapi Tuhan menilai hati saudara. Karena itu jangan sampai kita hanya berusaha untuk menyenangkan hati orang, ya, mencari puji-pujian orang. Karena Tuhan melihat hati kita. Ya. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, saya rasa kita tahu semua ayat ini ketika Daud mau dipilih menjadi seorang raja. Kakak-kakaknya secara fisik, secara lahiriah mungkin lebih menarik, lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, ini yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan melihat hati kita. Ketika kita beribadah, Tuhan melihat hati kita. Kalau kita mau alami perjumpaan yang mengubahkan, maka mari kita tata hati kita. Sebab perubahan dalam hidup itu dimulai dari dalam hati kita. Orang bukan membersihkan bagian luarnya dulu, tetapi bagian dalamnya. Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hidupnya dikatakan munafik, ya, yang Tuhan analogikan hidup mereka seperti kuburan yang luarnya putih bagus, tapi di dalamnya tidak baik, penuh dengan kebusukan tulang belulang. Ya, karena itu kita perbaiki bagian dalamnya, bukan kalau gelas dibersihkan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya mungkin ada debunya, itu harus dibersihkan. Begitu juga hidup kita, saudara. Kalau hidup kita mau berubah, maka hati kita itu adalah poin yang paling penting. Biar dimanapun saudara duduk saat ini, dengar firman Tuhan ini, pastikan bahwa hati saudara itu benar di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak saudara pikirkan ini, bahwa ketika kita datang beribadah, Tuhan itu lihat hati kita. Di antara sekian banyak jemaat yang ada di gedung utama ini, di Beth Eden mungkin, ada yang menyaksikan dari rumah. Tuhan melihat hati saudara. Hal yang kedua saudara, hati seperti apa yang dilihat Tuhan dalam diri Sakeus. Saya mencatat saudara bahwa Tuhan melihat hati yang mau mengenalnya. Di ayatnya yang ketiga dari Lukas pasal 19 ini dikatakan begini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dikatakan ia berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Saudaraku, kata melihat ini dalam bahasa Yunani-nya dan bahasa aslinya menggunakan kata eido. Yang punya arti bukan hanya sekedar melihat, tetapi juga ingin mengetahui, ingin mengenal. Nah ini yang ada di dalam hatinya Sakeus. Bayangkan seorang yang begitu berdosa, terkenal karena dosa-dosanya, tetapi begitu dia dengar tentang Yesus, saat itu dia ingin sekali melihat Yesus itu seperti apa. Ya, bahkan bukan hanya ingin melihat
rupanya Yesus, tampilan fisiknya Yesus. Tapi dia ingin mengetahui lebih tentang Yesus, ingin mengenal dia. Saat ini, adakah saudara punya kerinduan untuk mengenal Tuhan? Saya tidak tahu saudara, mungkin saudara datang saat ini ibadah, oh karena ini jamnya, saya pilih ibadah pertama, ibadah pagi biar nggak terlalu siang nanti pulangnya. Saya datang ikut ibadah, saya nemenin istri saya. Oh saya nganter anak saya pick kids. Oh saya mau ketemu teman saya, susah ngatur waktunya ketemu di luar. Tapi kalau ketemu di gereja gampang, habis ibadah tinggal ketemu. Saudara datang, tapi saudaraku mari kita jangan kehilangan poin penting ketika kita datang menghampiri Tuhan. Kita datang untuk mendapatkan lebih dari dia, mengenal dia lebih lagi saudara. Ingin mengetahui dia lebih lagi, punya kerinduan terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sakeus bukanlah orang yang terkenal rohani, tetapi dia punya hati untuk mencari Tuhan. Sehingga ini terlihat dari bagaimana usahanya saudara. Kalau kita lihat baca nanti di ayatnya yang keempat, ada orang banyak yang menghalangi dia. Dia mau ketemu Tuhan, tapi susah. Ada banyak orang yang menghalangi seperti tantangan dari luar. Tapi kemudian dia juga secara fisik adalah orang yang pendek. Sehingga dia harus naik pohon untuk melihat siapa Tuhan. Saudaraku, apa artinya? Kalau kita punya hati yang ingin mengenal Tuhan, maka kita tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita, mengganggu konsentrasi kita, menggeser fokus kita. Saat ini saudara duduk, dengar firman Tuhan. Apa yang bisa menggeser fokus saudara? Apa yang bisa menghalangi saudara dari saudara mengalami Tuhan lebih lagi? Mungkin handphone di tangan saudara. Orang lain gak lihat saudara pegang handphone. Orang pikir, oh dia lagi buka Alkitab. Tapi mungkin saudara buka Facebook kah, buka WhatsApp kah, atau ada yang main game kah? Kita gak tahu saudara. Tapi Tuhan lihat. Sakeus, kalau dia ingin mengenal Tuhan, dia singkirkan semua. Orang banyak seperti mau menghalangi dia. Tetapi dia tidak menyerah. Dia harus berjumpa dengan Tuhan. Atau mungkin saudara punya keterbatasan karena saudara hari-hari ini punya pergumulan yang berat. Tapi jangan biarkan permasalahan saudara, pergumulan saudara, justru menghalangi saudara untuk mendapatkan perjumpaan yang mengubahkan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang masalahnya, dia rasa begitu besar, dia begitu sedih, sehingga ketika firman Tuhan justru dia sudah nggak konsen. Ya. Dia kepikiran dengan usahanya, dia berpikir dengan masalah saya kapan selesai. Saudaraku, Tuhan melihat hati yang ingin mengenalnya. Dan Tuhan temukan itu dalam diri Sakeus, seorang yang dilihat manusia, bukan orang yang rohani. Bukan orang yang baik saudara, tapi Tuhan mengenal hatinya. Hari-hari ini saudara jangan biarkan ada yang kemudian membatasi kita, menghalangi kita untuk alami perjumpaan dengan Tuhan. Aktivitas kita, hobi kita, kesenangan kita, mungkin kita lihat wah pandemi semakin lama, kita juga semakin banyak punya waktu untuk liburan, sampai kita lupa ibadah. Kita punya banyak waktu kumpul-kumpul dengan teman-teman, tapi justru ketika jam-jam ibadah kita sulit sekali memberi diri kita. Saudara, kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita bisa singkirkan semua. Kita tahu apa yang jadi prioritas. Bukan hal-hal jasmani, tetapi sesuatu yang rohani, yang nilainya kekal. Amin saudara. Dalam Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi tidak main-main tentang mengenal Tuhan. Dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ibadah kita bukan hanya sekedar kita datang, tapi kita prepare hati kita. Kita tidak hanya prepare pakaian apa yang harus saya pakai, baju apa yang harus saya pakai, dandanan saya harus seperti apa. Tapi kita prepare hati kita. Saat kita datang ibadah, saya akan menyembah Tuhan. Saya mau berikan yang terbaik. Saya mau dengar firman-Nya. Saya mau terima firman-Nya. Saudara, kalau kita tidak memprepare hati kita dalam setiap ibadah, mustahil kita mau alami perjumpaan yang mengubahkan. Karena itu mari ibadah kita bukan lagi menjadi ibadah yang kita lakukan sebagai rutinitas biasa-biasa saja. Kita datang dengan penuh kesadaran, saya mau berjumpa
dengan Tuhan. Saya mau mengenal Dia lebih lagi. Sehingga saudara, dalam kekristenan kita semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Di 2 Petrus Bapak Gembala sering berulang, bukan cuma iman, tapi ditambahkan lagi kepada iman, kebajikan dan seterusnya saudara. Terus bertambah, terus bertambah. Jangan seperti Paulus menegur jemaat Tuhan yang dari sisi waktu seharusnya mereka sudah jadi pengajar, tetapi ternyata mereka belum dewasa-dewasa saudara. Karena hati mereka masih belum beres. Ya. Jangan hanya kita menjadi jemaat yang secara waktu sudah lama jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Tetapi kita juga alami kedewasaan rohani. Amin saudara. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Hati seperti apa yang dilihat oleh Tuhan? Tuhan melihat hati yang mau menerimanya. Ayatnya yang ke-6 saudara. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 saya bacakan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hati yang ingin melihat Tuhan, hati yang ingin mengenal Tuhan, Tuhan tahu saudara. Karena itu Tuhan melihat Sakeus dan dia katakan, "Sakeus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudaraku, saya percaya saat ini Tuhan melihat hati saudara. Dan kalau saudara punya kerinduan saat ini, Tuhan saya sudah cukup lama hidup, gak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Saya jadi sekian lama jadi orang Kristen, tapi saya rasa ibadah itu biasa-biasa saja, itu hanya kewajiban saya sebagai orang beragama. Jadi hari Minggu saya harus beribadah. Karakter saya masih sama, hidup saya masih sama. Tapi kalau hari ini saudara buka hati saudara. Saudara ingin mengenal Tuhan. Dia tahu saudara. Bahkan saya percaya seperti dia memandang Sakeus dan berkata, "Aku mau, aku harus menginap di rumahmu." Saat ini juga dia bilang kepada saudara, hidupmu mungkin penuh dengan dosa. Hidup lamamu berdosa, engkau mungkin dikenal bukan orang yang begitu baik. Engkau tahu dirimu banyak salahnya. Tapi saat ini, aku mau masuk ke dalam hidupmu. Dan saudaraku, Tuhan mendapatkan respon yang luar biasa dari Sakeus. Dikatakan dia segera turun dan menerima Yesus. Saya percaya Sakeus tidak sekedar menerima Tuhan sebagai tamu di dalam rumahnya. Tetapi dia menerima Tuhan sebagai pengubah kehidupannya. Saudara mau hidup saudara diubah oleh Tuhan? Berapa banyak dari saudara yang bergumul dengan dosa, kok saya begini ya, serasa saya gak bisa lepas. Berapa banyak yang bergumul untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, seolah wah ini susah, ini berubah. Mari saudara, bawa terus dalam doa. Ketika mereka alami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan lembutkan hati mereka. Ketika mereka menerima Tuhan, maka Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Tidak ada yang terlalu rusak, yang tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Tidak ada yang sudah terhilang terlalu jauh, yang tidak bisa Tuhan bawa kembali. Saya percaya Tuhan mengenal hati setiap orang saudara. Saat ini saudara, mari kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Tuhan melihat hati kita, buka hati saudara untuk menerima Tuhan. Maka dia akan mengubahkan hidup saudara. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Ya. Jangan hanya untuk mencari pujian dari orang. Mari alami perubahan yang sungguh-sungguh. Perubahan yang datangnya dari Tuhan. Dimulai dari hati kita. Di Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan ada di pintu hati saudara. Dia mengetok. Mungkin saudara sudah terlalu lama tidak rasakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Atau mungkin saudara bahkan tidak pernah
Kalau saudara jadi orang Kristen tapi tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan itu menyentuh hidup saudara. Saudara masih terus-terusan hidup dengan dosa. Yang mabuk-mabukan, yang suka dengan perkataan-perkataan yang tidak baik tetap diucapkan, hal-hal yang cabul, hal-hal yang masuk dalam kategori perzinahan, kata-kata kotor, ya, yang masih suka gosip, ngomongin orang, masih punya iri hati, kebencian, dendam. Hidup saudara tidak berubah, tapi saat ini berita baiknya. Saudara sedang berhadapan dengan Sang Pengubah hidup. Dia mengetok hati saudara. Kalau saudara membuka hati saudara saat ini, Dia sanggup mengubah hidup saudara. Saudara tidak jadi istri yang sama seperti istri yang dulu. Saudara tidak jadi suami yang sama seperti yang dulu, yang mungkin mengabaikan keluarganya, tidak peduli dengan kerohanian keluarganya, yang hanya berfokus kepada pekerjaan dan tidak memberikan waktu untuk keluarga dan untuk Tuhan. Tapi saat ini ketika saudara buka hati saudara, Tuhan mengubah saudara. Yang menarik dari kisah Sakeus, saya berikan di kesimpulan begini saudara. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna. Tuhan cari hati yang mau mengenal Dia dan mau menerimanya. Kita nggak sempurna semua saudara. Saya, saudara, kita semua punya sisi-sisi bagian yang harus diubahkan oleh Tuhan sampai detik ini. Karena itu kita mau jadi seperti Yesus itu setiap hari bertumbuh, berubah. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan secara sempurna, tuh nggak ada saudara. Karena itu Tuhan tidak cari hati yang sempurna. Dia cari hati yang mau mengenalnya. Ya. Sakeus gak sempurna, tapi dia mau kenal Tuhan. Dan selama kita buka hati, Tuhan bisa ubah hati kita. Kita naikkan satu pujian saudara, amin, untuk firman Tuhan, haleluya. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, Katakan tak sempurna, tak sempurna, perlu campur tangan-Mu. perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku, Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. sadari ini saudara, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membaca kisah Sakeus ini, saya seperti terharu saudara. Karena saya walaupun sebagai hamba Tuhan, saya menyadari Tuhan, setiap hari saya butuh Tuhan untuk mengubahkan hidup saya. Sakeus itu bukan siapa-siapa saudara. Kita tidak sedang membicarakan tentang hebatnya Sakeus. Dia orang berdosa, dia tidak punya kasih. Ya, dia hanya berpikir terhadap keuntungan yang bisa dia dapatkan dari orang lain. Tetapi toh orang seperti itu bisa diubah oleh Tuhan. Orang lain punya penilaian, engkau gak bisa berubah, dia orang berdosa, ngapain Tuhan ke rumahnya? Tetapi mereka terkejut karena ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, membuka hatinya bagi Tuhan. Dia katakan, Tuhan, hari ini aku akan kembalikan semua yang aku pernah ambil, aku akan ganti 4 kali lipat. Dia alami perubahan dalam kehidupannya. Saudara, kalau Tuhan mengubahkan kita, rumah tangga kita berubah. Cara kita menjalankan usaha kita berubah. Hidup kita berubah saudara. Sakeus alami perubahan secara keseluruhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan katakan, orang ini pun adalah anak Abraham. Orang yang diselamatkan. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan juga mau mengubah hidup kita. Mungkin hati kita gak sempurna. Tapi katakan, Tuhan, ini hatiku. Aku mau berubah. Mungkin selama ini saudara gak enak dengan lingkungan, pergaulan, teman-teman yang sudah sekian lama tahu saudara mau berubah, kamu. Sehingga kita berpikir, saudara, kita gak tahu kapan waktu kita. Saudara harus ambil keputusan sekarang. Apakah saudara sungguh-sungguh mau jadi pengikut Yesus yang sejati? Bukan hanya sekedar beragama, tetapi menjadi pengikut Yesus.
Karena dia lihat hati kita saja buta.